Arga menurunkan standar motornya dengan tenang. Langkahnya terasa ringan dan ia pun bersenandung kecil seperti bocah yang hendak bermain. Kaca helm full face bermerek mahal ia angkat, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Jaket kulit hitam yang membalut tubuh tingginya membuatnya tampak lebih seperti anggota geng motor daripada seorang direktur muda. Pintu pagar kecil rumah kontrakan Bu Salahma terbuka. Arga mengetuk pintu rumah utama dengan sopan. Tak lama, Bu Salahma muncul dari dalam. Wajah tuanya tampak ramah meski sedikit terkejut melihat tamu segagah itu di depan pintunya. "Maaf mengganggu, saya mau ketemu Rania, Bu," ucap Arga, membuka helmnya penuh hormat. "Katanya dia ngontrak di sini." Belum sempat Bu Salahma menjawab. Tiba-tiba, seorang ibu tetangga yang lewat langsung menepuk pundak Arga dengan gaya sok akrab. "Mas pasti salah satu pelanggannya ya?" Arga mengernyit. "Pelanggan? Maksudnya apa, Bu?" Si ibu itu langsung mengibaskan tangannya seolah tak mau didebat. "Alah mas, gak usah sok polos. Wanita nakal itu udah pindah, diusir warga sini. Alhamdulillah kita udah bersih dari najis." Mata Arga menajam, tapi ia masih menjaga sikap. "Wanita nakal yang mana, Bu? Kalau maksud Ibu Rania, ya itu, si Rania itu. Jangan-jangan mas ini langganan pakai jasanya ya? Pantesan bela-belain nyamperin ke sini. Udah mas, pulang aja. Tobat mas, sebelum Allah murka padamu." Ibu itu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan aroma tajam menghakiman yang menusuk. Arga diam di tempat. Rahangnya mengeras, pandangannya tajam menatap punggung ibu tadi sampai menghilang di tikungan gang. "Saya minta maaf nak," suara Bu Salama lirih. Arga menoleh. Bu Salama menatap Arga dengan mata lelah dan jujur. "Rania itu anak baik. Saya lihat sendiri bagaimana dia menghabiskan malam-malamnya di atas sajadah, menangis, memohon pada Allah, seolah dunia sedang membenamkannya. Tapi hidup memang begitu, nak. Allah menguji kita dengan caranya untuk melihat seberapa dalam kita percaya padanya." Arga mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Suara Bu Salama seperti menghujam nuraninya. "Saya kasihan pada Rania," lanjut Bu Salama. "Tapi saya ini wanita tua yang hidup sendiri. Saya bahkan kesulitan membantu diri saya sendiri. Saya percaya Rania bukan wanita seperti yang mereka bilang." Arga mengangguk pelan kemudian menatap sekeliling. "Bu, apa ibu tahu kemana Rania pindah?" Bu Salama menghela napas panjang, memandangi langit yang mulai mendung. "Dia bilang akan pergi jauh. Tak ingin ibu ini jadi bahan gunjingan karena membelanya. Barang-barangnya masih ada di sini. Tapi kemana dia pergi, saya sendiri tak tahu pasti." Arga menunduk sejenak menahan kekecewaan yang perlahan merambat di dadanya. Ia berharap bisa menemui Rania, menatapnya langsung, tapi sekarang semua itu hanya harapan kosong. Ia menghela napas panjang. "Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya permisi." Bu Salama mengangguk. "Iya nak, saya doakan kamu bisa bertemu dengannya." Arga menatap ke pintu rumah kontrakan yang sudah sepi, lalu melangkah pelan kembali ke motornya. Helm ditarik dan dikenakan tanpa semangat. Saat mesinnya menyala, suara knalpot terdengar berat selaras dengan suasana hatinya. Sepanjang perjalanan, angin menerpa wajahnya, namun tak sanggup menyapu pikiran tentang Rania yang kini entah berada di mana. Ada sesuatu dalam diri Rania yang berbeda, dan itu membuat Arga tak bisa membiarkannya begitu saja.
Ia membelokkan motornya ke arah kediaman adiknya Arka. Entah kenapa, hari ini Arga merasa perlu berada di sana. Mungkin hanya untuk menenangkan diri atau mungkin untuk berbagi pikiran tentang seseorang yang telah membuat pikirannya tak tenang selama berhari-hari. Sinar mentari pagi menembus jendela kaca besar di kediaman Arka, memantulkan cahaya hangat di ruang makan yang elegan namun tenang. Rania berdiri di hadapan Arka, mengenakan pakaian sederhana berwarna krem lembut yang disiapkan Bok Murni. Wajahnya tampak lebih segar meski sorot matanya masih menyimpan luka yang dalam. "Terima kasih Mas Arka," ucapnya lirih namun tulus. "Sudah menolongku, memberi tempat tinggal, makanan, dan rasa aman." Arka menatapnya tanpa menyela, membiarkan Rania menyelesaikan kalimatnya. "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini, tapi sekarang aku harus pergi." Arka yang sedang memegang cangkir kopinya meletakkannya perlahan di atas meja. "Pergi kemana?" Rania menggeleng pelan. "Aku belum tahu. Mungkin ke terminal atau ke masjid terdekat dulu. Yang penting tidak membebani siapapun lagi." Arka berdiri mendekatinya dengan langkah mantap namun tak mengintimidasi. "Kamu tidak membebani siapapun di rumah ini, Rania. Kalau kamu masih belum punya tempat tujuan, tinggal saja di sini. Bantu Bok Murni di dapur atau beberes taman. Rumah ini terlalu besar untukku sendiri." Arka menatapnya dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Pikirkan Reza. Adikmu butuh tempat aman, tenang, dan nyaman." Rania tampak ragu. "Aku takut merepotkan." "Anggap saja aku ini kakakmu," ujar Arka lembut. "Tidak ada yang repot jika sudah dianggap keluarga. Mulai sekarang, panggil aku kakak. Aku sangat ingin mempunyai adik perempuan." "Terima kasih, Kak Arka," bisiknya nyaris tak terdengar, namun penuh rasa terima kasih yang dalam. "Sejujurnya," Arka menarik napas sejenak, "aku sempat kecewa saat tahu kamu memutuskan menikah dan memilih berhenti kuliah, Rania." Rania menoleh pelan, terkejut mendengar pengakuan itu. "Aku tahu kamu punya potensi besar. Kamu cerdas, punya semangat dan bakatmu. Bukan sesuatu yang dimiliki semua orang. Tapi waktu itu, tiba-tiba kamu menghilang dari kampus. Dan ketika aku tahu alasannya karena kamu memilih menikah, aku hanya bisa diam." Rania menunduk, bibirnya sedikit bergetar. "Aku ingin menasehatimu dulu," lanjut Arka. "Tapi orang yang sedang bucin susah dinasehati. Jadi aku cuma bisa mendoakan dari jauh. Semoga engkau bahagia dengan keputusanmu." Ia menghela napas berat lalu tersenyum tipis meski getir. "Padahal, Rania, kamu bisa bersinar. Dengan segala bakatmu, kamu seharusnya bisa berdiri di panggung besar, bukan dikubur dalam cerita yang orang lain tulis untukmu." Rania menggigit bibir bawahnya, menahan perasaan yang bergemuruh di dada. Air matanya menetes perlahan tapi ia tersenyum. "Terima kasih Kak," bisiknya lirih. "Mungkin ini saatnya aku menulis ceritaku sendiri. Boleh aku tanya satu hal?" Rania mengangguk. "Apa langkahmu selanjutnya setelah semua yang mereka lakukan padamu? Keluargamu, mantan suamimu, fitnah itu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Rania menunduk, jemarinya meremas ujung bajunya. "Dulu aku hanya ingin hidup tenang, tapi sekarang aku ingin mereka merasakan sakit yang sama. Aku ingin membalas semuanya. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak bisa pura-pura kuat lagi." Arka mengangguk pelan. "Balas dendam ya?" Rania terdiam, seolah menyesali pengakuannya. Namun yang tidak ia duga,
Arka mendekat dan menatapnya lekat. Kalau begitu, izinkan aku membantumu. Rania mengangkat wajah, menatap Arka dengan mata terbelalak. Apa? Aku bilang aku akan bantu membalas dendammu, Rania. Ucap Arka mantap. Arka tak mengalihkan pandangannya dari Rania. Sorot matanya serius namun penuh kelembutan. Kamu tidak sendiri, Rania, dan aku akan beri kamu panggung. Rania menatapnya bingung. Panggung? Arka mengangguk. Ia berjalan pelan ke rak kayu di sisi ruang tengah, menarik satu map besar berisi sketsa yang masih separuh jadi. Ia membawanya ke meja dan membukanya di depan Rania. J Fashion Week, ucapnya pelan tapi mantap. Tahun ini aku akan menampilkan karya dengan tema Nafas Nusantara. Aku ingin memadukan kemurnian batik klasik Yogyakarta dengan siluet modern minimalis khasku. Ia menatap Rania dalam-dalam. Dan aku ingin kamu jadi bagian dari proyek ini. Rania mengerutkan kening. Aku? Ya, bakatmu menggambar itu sangat luar biasa. Dan sekarang kamu punya amarah dan luka. Dua bahan yang justru bisa melahirkan karya paling jujur. Kamu bilang ingin menulis cerita sendiri. Kenapa tidak memulainya lewat kain dan garis? Rania mengerjap pelan. J Fashion Week. Itu tempatnya orang-orang berbakat. Orang-orang yang karyanya sudah dikenal. Yang dihargai karena jam terbang dan pengaruh mereka, bisiknya. Sedangkan aku bahkan tidak punya karya yang layak bersanding dengan mereka. Aku sudah lama gak menggambar lagi. Tanganku rasanya kaku. Aku takut hasilnya jelek, gak layak. Aku takut mengecewakanmu, lanjutnya. Kalau begitu kita mulai dari sekarang, jawab Arka tegas. Aku akan beri kamu ruang untuk bangkit, bukan sekedar menampung dendammu, tapi menjadikannya bahan bakar. Ia tersenyum tipis. Kalau mereka menjatuhkanmu lewat kehinaan, kita buat mereka berlutut lewat karyamu. Rania menggigit bibir bawahnya, menahan luapan emosi yang menyelinap di dadanya. Perlahan ia mengangguk. Kalau kakak percaya padaku, aku akan coba. Arka menepuk pundaknya ringan. Bukan cuma percaya, aku tahu kamu akan bersinar, Rania. Dan mereka akan melihatmu bukan sebagai korban, tapi sebagai ancaman.